Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Sintang Pagi ini pendengar. Kami hadirkan Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini dengan narasumber kita yaitu Pak Ustadz Saiful Anam SPDI. Dengan tema pada pagi hari ini adalah pentingnya rizki yang halal dan buruknya rizki yang haram. Kita akan sapa Pak Ustadz pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Gimana kesibukannya akhir-akhir ini Pak Ustadz? Alhamdulillah seperti biasa ngajar. Oke. Sebagai seorang guru. Oke, Pak Ustadz mungkin bisa maju sedikit Pak Ustadz untuk lebih dekat ke mic ya. Oke, Pak Ustadz saya persilahkan untuk menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan pada kita semuanya kesempatan untuk hidup, menghirup udara pagi. Dengan gratis kita diberi nafas lega, diberi udara yang sejuk. Jangan sampai kita remehin. Ini adalah anugerah yang besar yang mestinya disyukuri, mestinya kita terima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai langit dan bumi, yang mempunyai seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan yang menciptakan dan mempunyai seluruh yang ada di antara kedua langit dan bumi. Semua yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu awalnya tidak ada, diciptakan, dia diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya seluruh selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah diciptakan. Berarti seluruh selain Allah dan selain Tuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena pemilik dari segalanya adalah zat yang satu, yaitu Allah, mestinya memang kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti perintahnya dan larangannya. Maka Al-Fakir, saya Saiful Anam berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semua yang mendengarkan Mutiara Pagi Islam ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tindak tanduk yang kita lakukan dalam hidup ini harus mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran. Mana yang disenangi, disukai oleh Allah, mari kita kerjakan. Dan mana-mana yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tinggalkan. Dan itu adalah konsep kebahagiaan abadi. Karena dengan itu kita akan baik dengan tetangga, kita akan berkasih sayang dengan suami, istri, saudara, kawan, dan semuanya. Karena Allah adalah zat yang menyukai orang-orang yang punya jiwa pengasih dan penyayang. Para pendengar sekalian, tema pagi ini adalah mulianya rezeki yang halal dan hinanya serta buruknya rezeki yang haram. Para pendengar sekalian, ayyuhal mustami'un wal mustami'at, ini di milenium ketiga ini, di atas tahun 2000, persaingan hidup sangat luar biasa, baik di bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan ini adalah dinamika kehidupan. Allah sengaja membuat alam raya ini dinamis, dan semakin lama kompetisi di bidang ekonomi, sosial, dan politik luar biasa. Lah kadang-kadang manusia karena ambisinya yang terlalu tinggi, tidak mau kalah dengan yang lain,
sering menghalalkan segala cara. Kadang-kadang ada di antara manusia ini yang pengen cepat kaya tanpa mempertimbangkan jalannya benar atau salah. Ujung-ujungnya tidak peduli mana halal mana haram, diambil semuanya. Oleh karena itu Al-Fakir akan menyebutkan satu ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan berbuatlah yang baik. Pendengar sekalian, kalau kita cermati di sini, perintah yang pertama itu makanlah dari yang baik-baik. Ulama mengatakan innal muradabih al-halal. Yang dimaksud makanlah yang dari yang baik-baik adalah makanlah yang halal. Yang benar-benar dari hasil keringat, usaha yang benar, bukan hasil korupsi, bukan hasil tipu-tipu, bukan hasil curian. Setelah Allah perintahkan makan yang halal, yang baik-baik, lalu Allah perintahkan yang kedua, wa'malu sholihah, dan beramallah soleh. Di sini sebenarnya kenapa kok urutan pertama suruh makan dulu terus beramal yang soleh? Karena kalau orang makannya udah nggak baik, rezeki yang dimakan itu haram, akan berefek orang ini tingkah lakunya nggak baik. Karena apa yang kita makan akan menjadi energi, tenaga, menjadi darah, yang akan menjadi energi yang di otak kita. Ketika makanannya itu haram, hasil curian, otaknya jadi negatif. Ketika seseorang itu makanannya haram, maka keinginan-keinginannya akan menjadi negatif. Kata para ulama, man akalal haram asad jawarihu. Barang siapa makan dari rezeki yang haram, maka kecenderungan tangannya, kakinya, mulutnya, telinganya, semuanya itu jelek. Kenapa? Ya sumber makanannya haram. Maka konsep kalau pengen jadi orang baik, makanannya yang halal. Kalau anak-anak kita pengen jadi anak soleh-soleha, yang dimakan harus yang halal. Kalau diberi makan dari hasil curian, jangan berharap anak-anak kita ini akan jadi anak yang baik. Nah itu. Kemudian waqala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala ta'kunu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian bil batil, dengan cara yang tidak halal atau batil. Waqala ta'ala, dalam ayat yang lain, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan dolim. Ini juga dicaci maki, dipersalahkan, tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Orang yang hati-hati, bagi yang ngurusi harta-harta anak yatim, hati-hati. Jangan sampai kita berbuat dolim. Wa qala ta'ala, Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wadharu, dan tinggalkan nama sesuatu bakia yang tersisa, yang tetap, minar riba, dari riba, in kuntum mu'minin, jika kalian sebagai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang beriman, bertakwa pada Allah, tinggalkanlah apa yang tetap dari riba. Rentenir tinggalkan. Ada orang pinjam 1 juta, 1 bulan kembalinya harus 1.100.000. 10%, 20%. Nah ini orang bilang apa? Rentenir, lintah darat ya. Nah ini suruh ninggalkan. Kenapa? Itu terjadi pencekikan kepada orang-orang yang berhutang. Summa qala fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Apabila kalian tidak menghentikan perbuatan riba itu, maka ketahuilah, fa'dhanu biharbi minallah, ketahuilah dengan
peperangan minallah dari Allah dan Rasulnya. Allah sangat murka dengan rezeki yang dihasilkan dari riba, sampai menyatakan biharbi minallah Rasul, akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Summa qala wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apabila kalian bertobat, maka bagi kalian modal utamanya. Tidak apa-apa modal utamanya, maksudnya gimana? Ngutangi 1 juta ya kembali 1 juta. Yang ribanya tidak usah diambil, kembalikan utang pokoknya saja. Ya. Summa qala wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa kembali melakukan riba lagi, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka adalah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah ini. Di sini ja'ala akil riba awal al-amri mu'dinan bimuharabatillah wa fi akhirih muta'arridan linnar. Nah, jadi pelaku riba, rentenir itu sangat mencekik bagi orang-orang yang berhutang itu. Oleh Allah diproklamirkan Allah akan perangi mereka dan akan dimasukkan neraka. Ini kaitannya dengan rezeki yang halal. Ayat-ayat tentang halal dan haram, wah banyak sekali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal itu wajib bagi tiap orang muslim. Hati-hati, jangan masang tokel, hasil tokel hukumnya haram. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, man sa'ala 'iyalihi min hillihi fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa bekerja untuk menafkahi keluarganya, mencari harta yang halal, fahuwa kal mujahid fi sabilillah, maka dia seperti pejuang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bapak-bapak, para suami yang keliling jualan sayur, jualan somai, es, yang tukang bangunan, pekerja kantor yang benar-benar kerjanya cari yang halal, pejabat yang hanya ngambil yang halal saja, itu oleh Nabi Muhammad dikatakan itu sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi jangan dibeda-bedain, jangan anggap keliling 1 hari, berangkat pagi, pulang sore, jualan es, somai itu tidak ada nilai ibadah. Itu tidak ada bedanya dengan sholat khusyuk, tidak ada bedanya pahalanya dengan dzikir. Pahalanya besar sekali. Maka saya sangat simpatik dengan orang-orang yang bekerja keras cari yang halal-halal saja, ibadah tidak ditinggal, orangnya jujur, kemudian selalu berbuat baik dengan sesama. Itu nanti insya Allah di akhirat nanti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehin kerja apapun, mau yang kasar, mau yang halus, mau kantoran atau kerja pertanian, jualan apa, semuanya kalau cari yang halal itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man talabad dunya halalan fi afafin kana fi darajatis syuhada. Barang siapa mencari harta benda duniawi yang halal, fi afafin, dia yang diterima yang halal saja, yang enggak halal enggak mau. Kana fi darajatis syuhada, maka dia termasuk ada pada derajat orang-orang yang mati syahid. Wah. Ini ya, salut ya kepada para bapak-bapak, para suami, para abang-abang, semuanya ibu-ibu yang bekerja cari yang halal-halal saja. Ini nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan itu lebih mulia daripada orang yang berdasi tapi ngambil yang bukan haknya. Memang mungkin strata sosialnya dianggap yang berdasi lebih tinggi. Tapi kalau yang berdasi nggak jujur,
Wah, itu lebih mulia yang jualan sayur berangkat ke pasar Sungai Durian jam 1 malam, lalu bagi-bagi keliling, jualan sayur. Nah, halal, nah itu lebih mulia daripada pejabat yang korupsi. Tapi pejabat yang jujur, wah itu juga luar biasa. Karena manfaatnya kepada masyarakat sangat luas sekali. Karena pejabat kan pemegang polisi kebijakan. Kalau dia jujur adil, wah manfaatnya kepada masyarakat luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akala al-halal 40 yauman, barang siapa makan yang halal-halal saja, enggak mau yang haram, rezekinya halal, bersih. 40 yauman, 40 hari, nawwarallahu qalbah, maka Allah kasih cahaya kepada hatinya. Pokoknya kalau ada orang 40 hari perutnya tidak terisi dengan yang haram, maka hatinya akan diberi cahaya oleh Allah. Wa ajra yanabi al-hikmah, dan akan dialirkan sumber-sumber hikmah min qalbihi ala lisanih, dari hatinya kepada lisannya. Kalau ngomong itu lisannya mengandung nasihat yang akan menembus relung jiwa orang-orang yang mendengarkan. Asal syaratnya dia makan yang halal 40 hari. Mulutnya tidak dimasuki makanan yang haram dalam 40 hari. Maka insya Allah janji kata Nabi, barang siapa makan yang halal-halal saja 40 hari 40 malam, tidak ada barang syubhat yang dimakan, tidak ada barang haram yang dimakan, maka hatinya akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata-kata lisannya akan mengandung nasihat-nasihat yang bisa membawa petunjuk bagi orang-orang yang mendengarkan. Wa fi riwayatin zahadahullahu fid dunya, barang siapa makan makanan yang halal 40 hari, maka hatinya tidak terlalu terpaut dengan dunia. Allah berikan hati yang lapang, hati yang tidak haus dengan dunia, hati yang tidak terlalu mencintai dunia. Yang dicintai adalah akhirat, kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala. Dunia hatinya tidak dikuasai oleh kecintaannya kepada dunia. Ini jadi barang siapa pengen hatinya bercahaya, lisannya itu kalau nasihati orang atau lisan kalau bicara itu bisa membawa cahaya petunjuk. Kemudian hatinya lapang, hatinya tidak cinta kepada dunia, hatinya khusyuk, maka 40 hari 40 malam jangan sampai makan makanan yang haram, bahkan yang remang-remang antara yang halal dan haram pun jangan. Warwiya anna Sa'dan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyas'al Allah ta'ala ayyaj'alahu mujabad da'wah. Suatu saat meminta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat memohon kepada Kanjeng Muhammad SAW untuk memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Sa'ad bin Abi Waqqas dijadikan orang yang kalau berdoa itu mudah dikabulkan. Ya kurang lebih, ya Rasulullah, mohon doakan, mintakan kepada Allah agar aku dijadikan sebagai orang yang kalau berdoa itu mudah dikabulkan. Faqala lahu, Rasulullah bersabda kepada Sa'ad, atib tu'mataka, perbaiki makananmu, tustajab da'watuk, maka doamu akan mudah dikabulkan. Jadi kalau pengen kita ini doanya mudah dikabulkan, kemudian pengen hati kita ini tidak dikuasai oleh kecintaan kepada dunia, lapang, enak, sholat khusyuk, kemudian hati kita ini terang, maka jangan biarkan makanan yang haram atau syubhat masuk dalam perut kita. Selama 40 hari 40 malam insya Allah sudah ada hasilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga bersabda, rubba as'as, berapa banyak orang yang rambutnya itu kusut, rewok-rewok, akbar, campur debu, kulu-kulu. Ya. Musyarrat, yang dibuang, ya, fil asfar, di dalam perjalanan. Orang rewok-rewok, berapa banyak orang rambutnya rewok-rewok, badannya ini penuh dengan debu, dibuang di perjalanan. Mat'amu haram, makanannya haram, wa mal basu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia makan dengan barang haram. Yarfa'u yadaih, lalu dia mengangkat tangan, pakaiannya haram, makannya haram, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana yang seperti itu dikabulkan doanya? Makanannya haram, pakaiannya haram, gimana dikabulkan? Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, inna lillahi malakan ala baitil muqaddas. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai seorang malaikat yang ada di Baitul Maqdis, yunadi, yang selalu mengundang-undang, menyeru, kulla lailatin, tiap malam, man akala haraman lam yuqbal minhu surfun wala adlun. Barang siapa makan makanannya haram, maka tidak diterima ibadah sunnahnya dan juga tidak diterima ibadah fardunya. Naudzubillah min dzalik, ya. Ternyata ini efek makan yang haram itu, ya, hatinya gelap. Hatinya makin haus dengan cinta dunia. Makin sempit, diperbudak oleh kecintaan dunia. Kemudian ini efek berikutnya adalah tidak diterima ibadah sunnahnya dan ibadah wajibnya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, hidayah, taufik, inayah kepada kita semua agar kita bisa menghindari, mewaspadai makanan yang haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu rezeki yang haram, fannaru aula bih, maka api lebih layak untuk membakar daging tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita, anak turun kita, keluarga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan yang haram. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, man la yubali min aina iktasabal mal, barang siapa tidak peduli dari mana dia mencari harta, tidak peduli, halal haram pun imbat. Lam yubalillah min aina adkhalahun nar, maka Allah juga tidak peduli dari mana nanti Allah masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah bersabda juga, al-ibadah asyaratu ajza'in. Ibadah itu ada 10 bagian. Tis'atun minna fi talabil halal. 9 dari 10 itu adalah kaitannya dengan mencari yang halal. 90% ibadah itu kaitannya dengan mencari yang halal. Nah ini bagi kawan-kawan yang bekerja dari pagi sampai sore di bidang apapun, ada hadis, mari kita renungkan. Man amsa wanian, barang siapa di waktu sore, jam 5, jam 4, maghrib, isya, wanian, dia itu di sore hari mengalami kepayahan, kecapean, kesulitan, min talabil halal, gara-gara kerja
karena punya anak, punya istri, yang masih muda yang mengukir masa depan, capek kerja, sore-sore capek, bata maghfurun lahu, maka orang ini di waktu malamnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini. Jadi kalau ada orang kerja kok cari yang halal, jujur gitu ya, enggak mau ngambil yang haram itu. Mulai pagi kerja, entah kerja kantoran, entah kerja jualan, entah sayur, entah kerja kuli bangunan, nukang atau apa sajalah, jualan. Mulai pagi, sore capek, malamnya Allah ampuni. Wallahu anhu radin, dan Allah di waktu pagi, wallahu anhu radin, dan Allah ridho kepadanya. Nah ini luar biasa ya, para suami yang kerja terus capek itu hadiahnya adalah diampuni dosanya, tapi dengan syarat yang diambil hanya yang halal saja dan akan disenangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terus Rasul bersabda juga, man asoba malan mimma samin, barang siapa mendapatkan harta mimma samin dari jalan dosa, fawasola bi rahiman, lalu harta itu sampai fawasola bihi rahiman, lalu harta yang dari haram itu digunakan untuk menyambung tali silaturahim, ya digunakan untuk sedekah lah ke saudara-saudaranya, sanak kerabatnya, kawan. Au tasaddaqo bihi, untuk sedekah. Au anfaqo fi sabilillah, atau untuk bantu bangun masjid atau surau, tapi dari hasil korupsi atau dari hasil tokel katakanlah, atau nyuri. Jama'allahu dzalika jami'an summa qadhu finnar, maka Allah akan kumpulkan itu semua dan akan dilempar ke neraka. Kenapa? Salah jalan. Meskipun untuk bangun masjid, bangun surau, meskipun untuk bagi-bagi kepada keponakan, sanak kerabat, saudara, tapi hasil korupsi itu nanti dikumpulkan oleh Allah, langsung dilempar ke neraka. Kenapa? Jalannya salah. Maka Rasulullah bersabda, khairu dinikum al-waro. Pengamalan agama yang terbaik itu al-waro. Apa al-waro itu? Waro adalah orang sifat karakter yang betul-betul tak mau yang haram. Bahkan yang remang-remang antara halal dan haram itu pun tak mau. Itu adalah pengamalan agama tertinggi itu. Di mana orang itu tidak mau rezeki yang dimakan, yang dibawa pulang, kecampuran sesuatu yang gak jelas. Apalagi yang haram, yang gak jelas saja ditolak. Nah itu, kalau ada orang seperti itu berarti sudah level pengamalan agama tingkat tinggi. Oleh karena itu, man laki Allah waro'an, barang siapa ketemu Allah, ketemu dan meninggal, ketemu Allah, waro'an dalam keadaan dia tidak mau makan yang haram, benar-benar bersih, atau Allah thawabal islami kulli, maka Allah akan berikan kepadanya pahala agama Islam seluruhnya. Karena pengamalan Islam itu tingkat tinggi adalah tidak mau makan yang haram, tidak mau ngambil yang bukan haknya, bahkan yang gak jelas pun tak mau. Sampai di sini dulu, mungkin para pendengar ada yang mau diskusi, memberikan pertanyaan atau apa, monggo. Baik pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ingin menanyakan sesuatu tentang tema pada pagi hari ini, mulianya rezeki yang halal dan buruknya rezeki yang haram, bisa menghubungi kami pendengar di 0565247774 atau WA kami pendengar di 08575440. Tetaplah bersama kami pendengar dalam Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Cinta darinya.
dan selalu berfirman, perangi neraka di dalam hatimu. Baik pendengar, kembali lagi dalam Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Kita angkat telepon pada pagi hari ini. Halo? Halo? Ya, halo. Halo. Halo? Halo. Gimana? Dengan siapa di mana? Dengan Itu radionya mungkin bisa dikecilkan dulu, Bu. Ya, terputus ya. Baik pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa pendengar di line telepon kami 0565247774 atau WA kami pendengar di 0857504740. Tetaplah bersama kami pendengar dalam Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Hidup di dalam hatimu, cinta darinya menjawab semua masalahmu. Dia mendengar, melihat, dan selalu berfirman, perangi neraka di dalam hatimu, damaikan jiwamu dengan cinta. Dia memberi yang ikhlas kepada yang butuh. Bersyukurlah terus tanpa kenal waktu. Serahkan, ikhlaskan, pasrahkanlah hanya kepadanya. Cintanya jawabannya, karena Tuhanlah Maha Cinta. Terkadang hidup memang berat, membuat kita hampir menyerah. Ya pendengar, kembali lagi dalam Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Kita sambut pendengar. Halo, dengan siapa di mana? ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Dengan Pak Ustadz apa nih? Dengan Pak Ustadz Saiful Anam. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Halo. Ya, halo. Silakan Bu, pertanyaannya. Ya, saya mau nanya gini loh Pak Ustadz. Mengenakan tadi aku dengar tema itu tentang halal haramnya. Ya. Pertanyaan saya itu ada dua nanti Pak Ustadz. Ya. Yang dikatakan halal haram itu gimana? Satu, keduanya, misalnya kita punya teman, jadi teman kita tuh nggak pernah ke situ. Jadi ada lagi yang ke situ itu dia itu ngomong bahwa ini gini apa nggak dosa itu Pak Ustadz. Sedangkan dia itu nggak tahu persis orangnya, belum pernah, hanya dengar informasi dari teman yang dia kunjung ke rumah itu. Apa yang mana yang dosa, yang udah itu dia udah tahu dari situ, malah disebarkannya, diomongnya di RI ini. Apa yang mana yang dosa, yang menyiarkan di RI atau yang ngomong dengan dia itu atau yang punya itu. Ketika itu dia Pak Ustadz tolong jawab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Kenapa sih dalam agama itu, saya kira tidak hanya agama Islam ya, saya kira semua agama, kenapa yang halal itu baik, yang haram ditolak atau dilarang? Halal itu memang baik, punya ciri-ciri. Yang pertama, cara memperolehnya benar, tidak merugikan orang, tidak nipu, tidak mendolimi orang. Nah, kemudian yang kedua, barangnya juga baik, tidak membahayakan diri. Kalau berbicara masalah rezeki yang halal ya,
Cara memperolehnya yang benar, kerja yang benar, tidak hasil korupsi, tidak nyuri, tidak nipu. Tapi kalau cara memperolehnya itu nggak benar, ya haram. Yang bukan haknya diambil, mangga milik tetangga diambil, ya istri orang dibawa ke Pontianak 3 hari baru dikembalikan, ya haram. Jadi sesuatu yang nggak benar, yang merugikan orang lain, yang tidak mengenakan orang, itu semuanya haram. Terus kaitan dengan makanan, ya memang kalau makanan ada yang halal. Pertama, makanan tuh memang ada yang haram, ada yang halal. Contoh, kalau dalam Islam ini kaitan dengan aturan agama, kalau ini ya beda-beda kalau ini menurut kalau agama-agama itu ya. Kalau selain ikan dan belalang harus disembelih. Itu kalau ayam kok dipukul kepalanya mati, ya haram, harus disembelih. Kalau ikan dan belalang itu walaupun tidak disembelih ya halal. Makanya tidak ada cerita orang nyembelih ikan kan. Nyembelih ya kambing, sapi, ayam. Nah, kalau ikan tidak perlu disembelih karena memang aturannya begitu. Lah kalau celeng atau babi itu walaupun disembelih tetap haram karena memang ketentuan agama memang itu haram. Tikus ya haram kan gitu ya. Anjing haram gitu. Dari sisi bendanya itu memang dibagi dua, ada yang halal, ada yang haram. Nah ternyata oleh ilmuwan modern ternyata memang ditemukan di babi ini tidak sehat kalau dimakan. Itu temuan. Kalau Islam mengharamkan babi itu sejak 1400 lebih tahun yang lalu, belum ada sekolah. Nah, terus yang kedua, jadi barangnya memang harus halal. Yang kedua, cara memperolehnya. Nah, dengan cara jualan, dengan cara apa diberi, ya itu halal. Tapi kalau nyuri, ngerampas, ngerampok, ngalak itu haram. Nah, terus jadi pertama barangnya halal, cara memperolehnya juga harus barangnya halal, cara memperolehnya harus halal juga. Nah, terus cara ngolahnya kalau makanan juga harus halal. Terus tidak membahayakan badan, makanya racun itu haram. Kenapa? Kalau diminum bisa mati. Narkoba haram, kenapa? Kalau dimakan, itu bisa membahayakan. Nah ini. Kenapa agama? Karena agama itu melindungi seluruh bumi seisinya biar baik-baik saja. Kenapa nyuri tidak boleh merugikan orang? Kenapa racun tidak boleh merugikan badan sendiri? Kenapa mabuk tidak boleh minum arak? Karena mengganggu kesehatan. Jadi sebenarnya agama itu cerminan dari kasih Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan Ibu yang kedua. Ada orang tidak tahu apa-apa, tidak tahu info tentang seseorang, tiba-tiba dia ngomong bahwa orang ini korupsi. Orang ini selingkuh, orang ini berzina. Tidak boleh. Pokoknya mengatakan sesuatu kaitan dengan aib kekurangan orang, padahal dia tidak tahu persis apa itu fakta atau tidak, itu tidak boleh. Itu namanya dia menyebar berita, bisa terjebak pada penyebaran berita hoak. Dan hari ini hati-hati dengan medsos, FB, ngomong di RRI, di FB, di Instagram, kaitan dengan kekurangan-kekurangan para pejabat, para pemimpin, orang-orang tertentu katanya begini-begini. Kalau belum tahu persis, jangan pernah mengatakan kekurangan orang lain. Kalau tahu pun ada dua, dalam rangka apa kok? Misalkan udah tahu itu si B itu selingkuh ya. Terus ngomong di RRI itu dalam rangka apa? Enggak boleh juga. Apa fungsinya? Kemudian mengatakan si B itu selingkuh. Itu menyebarkan aib. Fakta pun enggak boleh. Tapi kalau kaitannya mengatakan di RRI atau di medsos atau di koran, di TV, kekurangan lembaga-lembaga tertentu, negara, tujuannya untuk ngerem supaya tidak makin dolim, tidak rusak, enggak apa-apa. Tapi kalau hanya si B selingkuh lalu kita sebarkan di warung kopi, terus kita sebarkan di FB, itu tujuannya apa? Tetap enggak boleh. Enggak boleh karena enggak ada manfaatnya. Tapi kalau karena kita ini mengkritisi kebijakan Pemda atau Pemprov atau kebijakan negara, pejabat di pusat, itu pun ada caranya. Dengan cara yang elegan, yang bagus, bila perlu ketemu langsung, tidak langsung ke publik harusnya. Tapi kalau tidak ada jalan, dengan jalurnya tidak bisa, ya udah ngomong di Twitter tidak apa-apa, karena itu biar mikir kementerian yang ngawur itu misalkan.
Tapi kalau bisa ditempuh jalan-jalan yang bagus dengan bahasa yang bagus, ketemu dengan pihak tertentu dengan cara elegan. Jangan langsung barbar pakai demo, itu ngerusak negara, bisa terjadi pemberontakan dan itu kita semuanya rugi. Tapi kalau privasi seorang terkait dengan perselingkuhan dan sebagainya, itu kalaupun fakta itu menurut saya jangan. Tidak ada manfaatnya juga, ngapain? Nah, tapi kalau mau mengingatkan dia, temui dia atau pakai nomor baru di WA. Saya tahu Anda melakukan ini karena saya sayang dengan Anda, tolong jangan diterusin. Jangan disebar kemana-mana, untuk apa? Itu namanya mencoreng nama baik seseorang. Itu pun kalau fakta, apalagi nggak ngerti kalau itu fakta, lebih parah lagi. Nah, seseorang itu dinilai baik atau tidak dilihat dari mulutnya. Terus jarinya ketika dia bermedsos, kalau dia mulutnya kotor, jelek-jelekin orang, aib orang, itu ciri-ciri orang nggak bener itu. Atau jarinya, kalau jarinya ngetik-ngetik menyebarkan aib orang meskipun fakta. Nah, tapi kalau kaitannya dengan mengkritisi kebijakan negara asal dengan bahasa elegan nggak masalah sih, itu bagian daripada menjaga kebaikan negara ke depan itu. Saya kira gitu Bu ya, kalau ada orang datang menceritakan keburukan orang itu hati-hati, disaring dulu, benar enggak ini? Dan kita jangan ikut-ikutan. Ya, bila perlu alihkan ke yang lain. Dengan baik. Seperti itu Bu ya. Oke. Pendengar, tetaplah bersama kami pendengar dalam Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih bisa pendengar di 0565247774 atau WA kami pendengar di 0857504740. Ask me about love and what I know about it. My answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything, should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
time gets hard, there's no way to turn. As He promised, He will always be there to bless us with His love and His mercy. 'Cause as He promised, He will always be there. He's always watching us, guiding us, and He knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as He promised, He will always be there. Allahu Akbar, 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 Allahu Pendengar, kembali lagi bersama kami dalam Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini, tentunya bersama Pak Ustadz Saiful Anam SPDI pada pagi hari ini. Pak Ustadz, untuk closing statementnya Pak Ustadz. Ya. Para pendengar sekalian, mari kita sama-sama betul-betul dalam hidup kita yang hanya diberi kesempatan oleh Allah satu kali ini, dalam rangka mencari harta benda, mencari kekayaan, mari kita betul-betul pilih yang halal-halal saja, tinggalkan yang remang-remang antara halal dan haram, tinggalkan apalagi yang haram. Dengan cara itu insya Allah hidup kita jadi tenang, hati kita terang, hati kita lapang, dan insya Allah akan mudah dikabulkan ketika kita berdoa kepada Allah SWT. Doa orang yang badannya bersih, perutnya bersih dari yang haram, yang syubhat, yang remang-remang, mudah didengarkan oleh Allah SWT. Dan kalau kita pengen punya anak-anak generasi penerus yang soleh, soleha, yang perangainya bagus, karakternya bagus, ingat jangan sampai diberi makan makanan yang haram, karena sangat berpengaruh pada karakter seseorang. Dari saya Al-Fakir Saiful Anam, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sekian walafu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.